Kalau kita bicara asing di obligasi pemerintah, memang kecenderungannya net outflow ya sejak tahun lalu ya. Eh, Kalau year to date tahun ini sekitar 134 triliun memang sudah angka terakhir saya perhatikan outflow-nya yang terjadi. Kalau untuk saham memang masih tercatat net inflow sekitar 60 triliun, tapi ada perlambatan memang setelah Lebaran itu memang kecenderungannya asing lebih pasif ya. Sebelumnya mereka agresif sejak kuartal 3 tahun lalu, tapi setelah Lebaran tahun ini mereka cenderung lebih pasif. Mhm. Jadi memang portofolio ini masih kita butuhkan ya karena memang seperti saya sebutkan tadi di kuartal 3 kemungkinan juga trade surplus kita akan sedikit melemah ya dibandingkan kuartal 2 karena tadi ada perlambatan harga komoditas. Jadi memang kita masih membutuhkan likuiditas falas termasuk dari investasi portofolio. Tapi yang lebih penting lagi tadi investasi dari sisi investasi langsung ya. Saya masih ada optimisme bahwa ada realisasi yang cukup besar juga yang masih akan berlanjut di kuartal 3 dan kuartal 4. Setelah tadi saya sebut pertumbuhannya baik sekali antara 30% di PMDN dan PMA tadi 39% ya untuk kuartal 2-nya. Jadi investasi ini memang salah satu yang kita inginkan realisasinya makin baik lagi ya pasca pandemi ini sehingga bisa menyerap ya tenaga kerja dan juga harapannya ya juga bisa mendongkrak ekspor ya. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Maesaro. Mbak Maesaro, ini jika kita berbicara secara general, kita melihat sebenarnya rilis dari KSSK ini menunjukkan data-data yang tadi Syaf sampaikan dan kami sampaikan di awal, data yang cukup baik begitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari inflasi ini? Kalau misalkan perekonomian di dalam negeri saja cukup baik gitu, apakah ini memang serta-merta sentimen dari luar saja? Kalau soal inflasi tinggi ya, tadi kalau kita lihat memang persoalan terbesar dari inflasi di tahun ini itu soal kelompok volatile yang luar biasa tidak bisa turun-turun ya, bahkan tertinggi dari 2014 sepanjang tahun ini sangat tinggi. Biasanya kelompok volatile tuh naik 2 bulan kemudian turun, kemudian ataupun deflasi ini sangat tinggi terus-terus tetap di angka yang sangat tinggi dan sebenarnya ini yang membahayakan akan ada di kelompok menengah dan kalau selama ini mungkin kita selalu mendengar pemerintah menyalahkan persoalan cuaca ya. Sebaiknya kan sebenarnya kita cuaca juga tidak bisa diprediksi dan memang tidak ada sebenarnya mungkin dari alternatif lain untuk menekan harga-harga volatile yang sangat tinggi ini ya. Mungkin dari perbaikan distribusi dan bagaimana saling membagi kemungkinan daerah yang dari saling sentra itu saling memberikan informasi. Jadi bahwa selain persoalan cuaca harus ada persoalan distribusi yang diperbaiki dalam penanganan untuk barang-barang yang sangat rentan terhadap kenaikan harga seperti cabai, bawang merah, bawang putih. Kemudian kita lihat tahun ini harga minyak goreng juga sangat melonjak tajam bahkan sejak akhir tahun lalu sampai baru turun di sekitaran sekitar Juni ya. Padahal kita tahu kita produsen terbesar CPO tapi sangat bermasalah dengan harga minyak goreng. Jadi ada sebenarnya perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan kelompok volatile ini. Kalau administer price mungkin akan sulit, kita akan melihat seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menahan subsidi karena harga minyak terus naik, kemudian pemerintah walaupun sudah mengatakan akan mempertahankan BBM, tapi seberapa kuat sih nanti pemerintah akan menahan harga ini karena kalau kemudian harga minyak mentah dunia terus melambung itu akan sangat susah ya. Jadi mungkin langkah pemerintah saat ini mengurangi subsidi-subsidi di bagian yang bisa dikurangi seperti subsidi non BBM dan tarif dasar listrik untuk kalangan menengah ke atas ya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak David. Pak David, di tengah isu geopolitik Rusia dan Ukraina juga belum kunjung selesai. Sekarang kita dihantui dengan adanya isu antara China dan juga Taiwan. Apakah ini akan menjadi faktor besar terhadap inflasi yang terjadi di Indonesia? Ya, kalau untuk inflasi tadi seperti dikatakan kita sangat dipengaruhi oleh administered price ya. Memang seperti di bulan Juli agak tinggi administered price inflation-nya karena ada kenaikan harga-harga energi ya terutama ya. Jadi gas, listrik
juga naik ya, juga minyak yang tidak disubsidi juga harganya naik. Selain tadi yang sudah disebutkan juga terkait dengan volatile food. Tapi sejauh ini sebenarnya kondisi geopolitik itu justru menguntungkan Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi ekspor kita relatif cukup bagus ya. Jadi war ini justru malah jadi blessing in disguise ya buat ekonomi kita, di mana kita melihat pertumbuhan ekonomi kita saya cukup optimis bisa di atas 5%, contohnya untuk kuartal 2, dan untuk sepanjang tahun ini juga mungkin akan bisa lebih tinggi dari 5% ya, karena memang secara historis kalau kita lihat apa yang terjadi di tahun 70-an ketika terjadi stagflasi juga, kita ketika itu tumbuh bisa lebih dari 7% bahkan. Tapi waktu itu memang kita produksi minyaknya cukup tinggi ya, di atas 2 juta barel per hari. Nah, begitu juga di 2010-14 ketika terjadi kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi kita tuh bisa sekitar rata-rata 5,4% di 4 tahun tersebut. Nah, sekarang juga saya pikir sama ya. Jadi justru ini bisa kita manfaatkan, dan kondisi geopolitik ini juga kita manfaatkan untuk menarik investasi terutama ya. Kita lihat ada pembatalan contohnya investasi-investasi besar ke China ya, sepihak oleh China, misalnya Oke. ada kabar Tesla dan juga Apple. Nah, ini sebenarnya jadi peluang buat kita